Kenalkan, nama saya Angelo Febrian dengan NIM H1051241023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana siklus instruksi dari SAP2. Jadi topik bahasan dari video ini yang pertama menjelaskan sedikit mengenai apa itu SAP2, kemudian siklus-siklusnya. Yang pertama ada fetch, kedua ada decode, ketiga ada execute. Nah, jadi apa itu SAP2? Jadi SAP2 merupakan model komputer sederhana yang memiliki beberapa komponen inti. Jadi komponen-komponen dari SAP ini sendiri, yang pertama itu ada PC, yang dimana PC ini sebagai penunjuk alamat instruksi berikutnya. Kemudian ada memory address register, yaitu sebagai register alamat untuk mengakses memori. Kemudian ada data register sebagai penampung data dari memori sebelumnya. Kemudian ada instruction register, itu sebagai tempat instruksi yang sedang dikerjakan. Dan ada ACC atau AB register, yaitu untuk operasi aritmatika di ALU. Nah, jadi semua komponen ini bekerjasama untuk mengikuti alur siklus instruksi. Nah, kemudian kita masuk ke siklus instruksi SAP2, yang dimana itu ada fetch, yang itu akan mengambil instruksi dari memori, kemudian decode akan menerjemahkan instruksinya, dan execute akan menjalankan instruksinya. Yang pertama itu ada siklus fetch. Jadi pada siklus ini fetch akan memproses pengambilan instruksi dari memori ke dalam CPU. Jadi yang pertama, PC akan mengirim alamat instruksi ke MAR. Kemudian dari MAR ini sudah berisi lokasi memori yang akan dibaca. Kemudian dari MAR atau memori akan membaca alamat itu dan mengirimkan instruksi ke data register. Kemudian dari data register akan dipindahkan menuju instruction register, dan instruction register menyimpan instruksi yang akan dijalankan. Dan terakhir itu ada PC increment atau ditambah 1, PC ditambah 1 untuk menunjuk instruksi berikutnya. Kemudian tahap fetch ini selesai dan CPU masuk ke tahap decode atau penerjemahan. Nah, pada tahap decode ini CPU akan berusaha memahami instruksi yang ada di IR sebelumnya atau instruction register. Jadi control unit akan membaca opcode dari instruction register. Kemudian opcode tersebut akan menentukan jenis instruksi seperti misalnya itu ada LDA, ADD, out atau JMP. Kemudian control unit akan menerjemahkan opcode tersebut menjadi sinyal kontrol internal atau micro instruction. Selanjutnya CPU menentukan apakah instruksi ini membutuhkan operan tambahan. Misalnya untuk instruksi 1 byte seperti out atau HLT, CPU tidak perlu membaca memori lagi. Namun untuk instruksi 2 byte seperti LDA 30H atau JMP 50H, CPU perlu mengambil operan dari memori. Jika instruksi dari instruksi sebelumnya adalah 2 byte, maka PC menuju ke byte kedua, yaitu sebagai alamat operan, dan alamat ini akan dikirim ke MAR atau memori dan mengirimkan operan itu ke DR, dan PC akan diincrement lagi. Setelah itu operan siap dan tahap decode selesai. Kemudian kita masuk ke tahap execute. Jadi pada tahap execute ini CPU menjalankan instruksi sesuai dengan jenisnya. Nah, contohnya itu ada LDAX, yang dimana pertama itu operan yang sudah ada di instruction register atau data register berisi alamat X. Kemudian alamat itu akan dikirim ke memori, dan
memori akan mengirim data dari alamat X ke data register. Kemudian terakhir dari data register akan dipindahkan ke ACC atau akumulator, sehingga ACC ini akan berisi data yang dimuat dari memori. Nah, untuk misalnya ada contoh lain, misalnya itu ada instruksi ADDX yang dimana prosesnya tuh mirip. Jadi CPU akan mengambil nilai di alamat X, kemudian akan menaruhnya di data register. Nah, dari data register ini lalu akan menjumlahkan dari akumulator atau ACC itu dengan DR. Kemudian hasil perhitungannya akan dikembalikan ke ACC dan menjadi output. Kemudian tahap execute selesai. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri yaitu siklus dari instruksi XHP2 ini akan selalu mengikuti alur yang sama, yang dimana fetch itu sebagai instruksinya atau memberikan instruksi, kemudian decode itu akan menerjemahkan dari instruksi yang telah diberikan, kemudian execute akan melakukan tindakannya. Meskipun XHP2 ini adalah model komputer yang cukup sederhana, konsep ini adalah dasar kerja dari semua CPU modern. Mungkin hanya sekian penjelasan siklus instruksi SHP2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.